Mengirim sebuah data dari satu screen ke screen yang lain. Tidak hanya satu data, kita bisa mengirim beberapa data. Contohnya di sini kita akan memasukkan sebuah text box. Namanya text box 1, kemudian kita masukkan sebuah tombol. Kita buat ini screen satunya dengan line horizontal, centerkan saja. Oke, nanti kita ketikkan sesuatu di sini, kemudian kita tekan tombol di sini, maka dia akan terbuka screen 2 dan akan menampilkan apa yang sudah diketikkan di sini di screen 2. Oke, jadi kita harus menambahkan satu buah screen. Biarkan namanya screen 2, create. Nah, sekarang kita posisinya lagi screen 2. Untuk menampilkannya kita masukkan sebuah label. Kemudian saya buat lagi satu buah tombol. Ini screen 2-nya, kita buat line-nya center juga biar ke tengah-tengah. Tombolnya saya buat di sini, name-nya kembali. Oke, kita masuk ke screen 1 dulu. Kita ke bagian blok. Jadi nanti ketika button diklik, when button 1 klik, kita akan menuju ke screen 2 dan screen 2 akan menampilkan data yang sudah diketikkan di text box 1 ini. Jadi di sini kita pilih control, kemudian di sini ada open another screen with start value, screen name dan start value-nya apa. Jadi ada dua yang di sini, screen name-nya. Untuk screen name-nya itu di bagian teks, bagian kotak yang paling atas ini, kita tarik, kita masukkan ke sini. Kemudian kita ketikkan screen 2. Harus sesuai dengan tulisan yang ada di sini ya, tidak boleh berbeda huruf besar huruf kecilnya, usahakan sama. Start value-nya apa yang mau dikirim ke screen 2? Yang mau dikirim adalah isi dari text box 1. Jadi text box 1 titik teks. Jadi isinya apa? Mau kosong pun mau berisi pasti akan dikirimkan. Jadi ini aja bloknya untuk mengirimkan data dari screen 1 mau ke screen 2 dengan isi datanya adalah ini. Sekarang kita ke screen 2. Jadi ketika screen 2 ini ngapain menunjukkan datanya? Ketika screen 2 di initialize. Mau ditampilkan kemana? Ke label 1 titik teks, set label 1 titik teks. Apa isinya? Dari kontrol ambillah di sini get start value. Jadi cukup ini aja. Mau ditampilkan ke text box, silahkan masukkan text boxnya, kemudian set text box 1 titik teks sama dengan ini. Di sini di contoh saya mau menampilkannya ke dalam label. Oke, kemudian button klik. Ketika tombol kembali diklik, kita akan close screen-kan saja. Seperti itu. Oke, kita ke desain dan kembali ke screen 1. Kita tes pakai companion. Ini kodenya saya kopikan ke sini. Ini emulator saya. Ternyata tidak bisa dikopi ya, jadi mengetik saja ODGEIZ. Oke, saya tes. Oke, sudah berjalan. Nah, sudah tampil seperti ini. Sini kita ketikkan sesuatu, isi data text box. Kemudian saya klik ini. Nah, maka dia akan di-open ke screen 2. Ini screen 2 dan ini yang kita ketikkan tadi, isi data text box. Oke, kita klik kembali. Kembali ke screen 1, kita coba lagi ketikkan sesuatu. Misalkan
data ini mau dikirim ke screen yang lain. Nah, titik. Saya klik text box. Nah, data ini mau dikirim ke screen yang lain. Jadi kita bisa mengirim suatu data dari screen satu ke screen lainnya. Seperti itu kira-kira. Oke, saya klik kembali. Dan ini saya kembali lagi ke designer. Kita tambahi satu buah text box lagi. Apakah bisa mengirim dua data sekaligus? Dan ini kita ganti dulu namanya. Kita buat kirimkan saja. Oke, ini sudah ada dua text box. Ini saya klik hint for text-nya dulu, saya ganti dulu. Saya buat di sini isi data 1. Kemudian saya klik ini isi data 2. Oke, sudah ya. Kemudian saya kembali ke screen 2. Kita tambah lagi sebuah label lagi. Nanti label 1 untuk data 1, label 2 untuk data 2. Oke. Kita kembali ke screen 1. Cukup kita lanjut ke bagian bloknya. Nah, di sini start value-nya cuma bisa mengirim cuma ada satu puzzle-nya di sini ya. Jadi kalau kita ambil lagi text box 2 titik teks, mau diletakkan di mana ini? Nah, dia tidak bisa ya. Jadi kita pakai suatu siasat seperti ini. Teksnya kita ambil, kemudian ada sini join, kita joinkan kedua ini. Nah, kalau begini nanti kita akan kesusahan di screen 2-nya, memisahkan datanya. Jadi supaya gampang nanti saya tambahi lagi satu di sini. Saya klik ini yang biru, saya tambahi string yang ini, saya tarik ke tengah-tengah. Oke, seperti ini. Oke, di tengah-tengah saya isi sebuah teks seperti ini. Simbolnya adalah lambang crash seperti ini. Nanti tujuannya ini ada gunanya, oke? Nah, jadi ketika button 1 diklik, maka dia akan membuka screen 2 dengan start value-nya adalah hasil dari penggabungan teks 1, crash, teks 2, seperti itu kira-kira. Kemudian di screen 2-nya, bagaimana proses bloknya? Di sini harus ada tambahan lagi. Nah, ini kita singkirkan dulu, kita pisahkan. Kemudian teks. Di sini dia yang paling penting, split. Nah, kemudian nanti kita akan pilih, kita split dulu get start-nya. Berdasarkan apa? Berdasarkan simbolnya tadi yang kita buat. Ini. Jadi nanti hasil penjoinannya tadi akan dipisahkan berdasarkan ini. Jadi akan terbentuk satu indeks 1 dan indeks 2. Ada data 1, ada data 2. Jadi kita harus pakai yang namanya select list. Select list, item list. Item list dari mana? Dari sini. Yang berindeks 1 untuk data 1. Oke, kita masukkan ke data 2. Set label 2 titik teks. Kita split lagi hasilnya tadi. Kita split. Ini saya duplikatkan saja. Saya duplikatkan lagi. Kita splitkan lagi. Cuman kita nanti ngambil yang indeks kedua. Untuk data yang kedua. Oke. Sudah jadi. Sekarang kita coba ke screen 1. Kita coba isikan data 1. Data 1. Ini data 2. Kita kirim. Nah, data 1, data 2. Jadi kita bisa mengirim dua data dengan menggunakan bantuan join. Di screen 2 kita menggunakan bantuan split. Kemudian kita pakai bantuan select list, item list. Oke, kita coba kembali, kita testing lagi.
judul, buat sini, isi berita, buat sini. Oke, kita kirim. Nah, judul, isi berita, seperti itu dia. Kita kembali. Nah, sekarang kalau mau ditambahi 3, bisa nggak ya? Isi data ketiga. Oke. Berarti di sini harus kita tambahi sub. Oke. Di sini di bagian akhir kita masukkan text box 3 titik teks. Ini saya duplikatkan. Nah, gitu. Kalau ada 4 berarti ini lagi diduplikatkan di bawahnya, text box 4 titik teks di bawahnya lagi. Seperti itu kira-kira ya. Oke, sekarang kita ke screen 2. Di sini saya tambahin tentunya label lagi untuk data yang ketiga. Oke. Jadi saya buat set label 3 titik teks. Jadi biar cepat saya duplikatkan saja yang biru ini. Tapi jangan lupa untuk mengganti yang ketiga. Seperti itu kira-kira. Oke, kita coba. Judul, subjudul, isi data-data di sini. Nah, seperti itu kira-kira. Saya coba kirim. Nah, judul, subjudul, isi data-data di sini. Jadi kita sudah berhasil mencoba mengirim sampai 3 data. Nah, begitulah cara mengirim data menggunakan open another screen start value dengan ada kata-kata start value di sini ya. Kemudian di screen 2 harus pakai split jika datanya lebih dari 1 dan pakai select list item list jika cuma 1 data aja cukup sampai pakai ini saja. Seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang masih kurang boleh ditanyakan dalam komen. Cukup sekian video tutorial kali ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Sekian dan terima kasih.